Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehwanya nih kecilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum melanjutkan pembahasan maulid, mari kita bersalawat dulu. Hayyul hadi bi ajmal dzikra kalau mana ya khundar al-ibadi abiyuna tahal mukhtar ayyul hadi ayyul hadi ya jamal dzikra Hayyul hadi. Mari kita memberikan salam hormat
kepada Al-Hadi. Al-Hadi itu adalah salah satu nama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Al-Hadi. Oleh karenanya ajakan tadi dengan sebutan Hayyul Hadi. Mari kita sampaikan salam hormat kepada Al-Hadi bi ajmala dzikra, dengan ungkapan yang paling baik. Itu makna bi ajmala dzikra, dengan ungkapan yang paling baik. Sallu ma'ana, mari kita bersolawat beserta kami. Ya khuddar, wahai para hadirin yang hadir ini. Oleh karenanya bersalawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini salah satu penghormatan perintah tadi, Hayyul Hadi. Bi ajmala dzikra sallu ma'ana ya khuddar. Wa huwa imadi, yang kita bacakan dan hormati dengan bacaan salawat itu wa huwa imadi, beliau adalah sandaranku, sandaran untuk kita semua. Kapan? Yaumal ma'adi, yaitu pada hari kita kembali. Pada hari kita kembali. Kembali kemana? Kembali ke akhirat, yaitu ketika kita mati. Ya, dengan bacaan itu wa huwa imadi, beliau adalah sandaranku, sandaran kita, yaitu untuk dimana Rasulullah SAW Nabiyuna Tohal Mukhtar, yaitu Nabi kita yang bernama juga Toha. Jadi selain Muhammad, Nabi ini terkenal dan memiliki banyak nama. Tadi dalam Hayyul Hadi Al-Hadi, kemudian ada Toha, kemudian ada Al-Mukhtar. Ini salah satu nama dari Nabi. Bagaimana sandaran kita kepada Nabi? Nanti di akhirat satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaatul uzma dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Al-Mukhtar, nabi yang terpilih. Al-Mukhtar terpilih, yang dipilih, nabi pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia di dunia ini, ya. Allah mengangkat manusia di dunia ini sejak Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi di dunia ini yang Allah utus, yang Allah angkat sebanyak 123.000. Berapa? Itu nabi. Nabi itu 123.000 nabi. Dari 123.000 itu ada yang diangkat oleh Allah jadi rasul. Berapa rasul yang Allah angkat dari 123.000? Berjumlah 313 rasul. Berapa? 313 rasul. Kenapa?
Antara nabi dan rasul beda. Jadi nabi itu adalah orang yang diberi ilham, diberi mujizat, tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah, tidak punya tugas khusus. Tapi kalau rasul itu di samping memiliki mujizat juga diberikan perintah dari Allah. Dari 313 yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yaitu berjumlah 25 rasul. 25 rasul. Coba siapa yang 25 itu? Pertama dari Adam, Idris, Nuh. Sebutkan coba 25. Itu sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 123.000 menjadi 313, kemudian 25 yang wajib kita tahui, dan dari 25 ini rasul pilihan terakhir yang paling unggul dan paling muncul semua dari semua rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat oleh Allah sebagai rasul Allah, rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya nabi yang kita peringati pada setiap tanggal 12 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, nabi pilihan, nabi terpilih, khiyarun min khiyarin, min khiyarin, min khiyarin. Nabi itu pilihan dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan, sehingga nabi yang terunggul di antara nabi-nabi yang lain. Kemudian dari kelahirannya, bahwa setiap tanggal 12 Maulid bulan Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran. Kenapa kita peringati dan apa bedanya? Bagaimana istimewanya? Anak-anak mohon perhatian. Coba ini perhatikan, kenapa kita setiap bulan Maulid ini memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelahirannya saja itu punya kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Apa keistimewaannya dibanding dengan kelahiran bayi-bayi yang lain, bayi-bayi manusia? Salah satu keberbedaan, peristiwa atau keistimewaan ketika Nabi dihamilkan. Di dalam berjanji ada kalimat, ya, dalam berjanji yang senantiasa baca itu ada kalimat wa nataqat bihamlihi kullu dabatil li quraisyin bipisahil al-sunil arabiyah. Itu kalimat menjelaskan tentang keistimewaan ketika Nabi dihamilkan, dalam keadaan hamil oleh ibunya. Siapa ibunya? Siti Aminah. Wanatokot artinya berbicara, ngomong. Bihamlihi dengan hamilnya Nabi. Kullu dabatin, setiap binatang,
binatang, setiap hewan li Quraisyin milik orang Quraisy. Bipisahil al-sunil arabiyah, dengan omongan yang sangat fasih, yaitu mengucapkan bahasa Arab yang fasih. Kita bisa bayangkan ketika Nabi pada waktu hamil, binatang-binatang yang ada di Arab milik orang-orang Quraisy, binatang yang terkenal di Arab apa? Onta. Ada onta, ada himar, ada kambing, kucing, mungkin banyak. Ini semua dabah. Bagaimana keadaan satu hewan atau binatang pada waktu itu? Wana tokot. Mereka binatang-binatang itu berbicara. Berbicara dengan apa? Dengan bahasa Arab yang fasih. Apa pembicaraan mereka? Pembicaraannya adalah membicarakan tentang kehamilan seorang manusia yang istimewa yang akan menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ajaran Nabi, kemudian akan apa? Akan menjadi Rasul. Kenapa mereka berbicara? Li farhihim, karena mereka itu sangat gembira, mereka bahagia ketika mendengar atau hamilnya seorang nabi yang akan membimbing umat manusia. Kenapa? Sebab nabi itu dilahirkan adalah untuk membimbing kita, membimbing umatnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Nabi itu posisinya anta iksiru wa goli. Di dalam ini anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa goli, wa apa itu? Anta iksiru wa goli. Hah? Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Anta iksiru, Nabi itu sebagai permata yang mahal. Anta iksiru wa ghali, anta engkau Muhammad iksiru wa ghali, bagaikan permata yang mahal. Ini begitu posisinya karena keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta misbahus sudur, Nabi itu adalah sebagai pelita hati. Misbahus sudur itu pelita hati. Hati kadang-kadang susah, kadang-kadang bingung, ya. Jadi kalau seandainya ini ada kalimat anta misbahus suduri, engkau Muhammad adalah pelita hati. Kalau hati sedang gelap, maka apabila ingin terang, maka terangilah dengan sholawat. Jadi kalau kita dalam keadaan gundah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah, maka perbanyaklah sholawat. Kenapa? Sebab Nabi itu adalah anta misbahus sudur. Anta misbahus suduri, engkau adalah pelita hati. Jadi hati yang tenang, hati yang bisa berbahagia, maka dengan bacaan sholawat. Itu keistimewaan yang pertama ketika hamil saja. Kemudian keistimewaan yang lainnya, kenapa beda bayi yang dilahirkan dengan bayi Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ketika lahir? Di dalam berjanji juga disebutkan
wa wada'at al-habib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa makhulul ain wa maqtu'us surrati wal makhtub, ya, wa makhulul ain wa maqtu'us surrati wal makhtun. Makanya arti dalam berjanji itu begitu syarat, begitu penuh dengan nasihat atau dengan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'at al-habib Muhammad sallallahu, dan ketika ibunya melahirkan, nah itu ya. Jadi wa wada'at, dan ketika ibunya melahirkan al-habib Muhammadin, kepada yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa makhulul ain. Begitu lahir Nabi itu matanya sudah bercelak. Apa bercelak? Sudah disipat, pakai sipat. Jadi matanya begitu indah, sudah bercelak. Itulah bayi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam keadaan lahirnya. Wa huwa maqtu' as-surrah. Kemudian ketika lahir Nabi itu sudah diputus tali arinya. Tali arinya sudah tidak ada. Sudah bersih. Itu istimewanya ya. Kemudian wal makhtum, dan Nabi ketika lahir itu sudah dalam keadaan disunat. Apa? Siapa yang kamu laki-laki yang disunat itu kan laki-laki ya? Yang lahirnya sudah disunat siapa? Ada nggak? Ada nggak? Ya, nggak ada. Ya. Pasti ini disunat semua ya. Makanya kudu disunat itu ya. Itu adalah merupakan bukan syariat, tapi dalam Islam itu ada hukum sunat. Tetapi sunat itu bukan sunnah Rasul, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sunnah Nabi Ibrahim. Karena orang yang pertama di dunia ini, yang pertama kali disunat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu tina bil kudum, wa huwa ibnu samanina sanatan. Nabi Ibrahim itu disunat ketika itu usianya 80 tahun, dan disunat dengan kapak yang terbuat dari batu. Nah makanya disunat itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan yang pertama itu Nabi Ibrahim, bukan sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu sudah matanya bercelak, ari-arinya itu sudah terputus, sudah bersih, dan sudah dikhitan. Itu istimewa enggak? Itulah istimewa, berbeda istimewa. Kemudian keistimewaan yang lain, di samping keadaan Nabi Muhammad bayinya itu sudah bersih, maka pada waktu banyak kejadian-kejadian. Pada waktu itu Nabi lahir tahun 571 Masehi, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, ya 12 Rabiul Awal. Dan pada waktu itu manusia sudah tidak kenal lagi kepada Allah. Itu pada masa jahiliyah. Dan mereka pada masa itu dalam keadaan kafir, keadaan musyrik, sehingga mereka
menyembah berhala-berhala, baik di kota Mekah ataupun di luar kota Mekah. Manusia pada waktu itu menyembah berhala-berhala. Bahkan ada yang menyembah kepada berhala, ada yang menyembah kepada api. Tapi pada saat Nabi lahir, maka mendadak berhala-berhala yang disembah oleh mereka itu berjatuhan. Itu istimewanya. Kemudian api yang besar yang ada di Yaman waktu itu, yang disembah oleh umat Majusi, sudah ribuan tahun menyala. Maka pada saat Nabi lahir itu mendadak padam. Nah, ini keistimewaan. Kemudian keistimewaan yang lain, pada waktu itu di Mekah sedang dalam keadaan musim kemarau, artinya kering kerontang, banyak pohon-pohonan yang berguguran, banyak yang mati. Tetapi ketika Nabi lahir, mendadak bahwa pohon-pohonan itu tumbuh subur dan berbuah seketika. Itu istimewa kan? Sehingga yang tadinya itu sudah kering, tetapi ketika Nabi lahir, maka pohon-pohonan itu tumbuh subur dan berbuah. Bahkan buahnya itu bisa dipetik oleh anak-anak yang masih kecil, bisa dipetik oleh orang yang berdiri, bisa dipetik oleh orang yang duduk, dan bisa dipetik oleh orang yang sedang tidur. Kita bisa bayangkan itu, kalau ada pohon buah itu bisa berbaring, kita memetik buah-buahan, betapa nikmatnya. Itu keajaiban. Itu adalah keistimewaan ketika Nabi lahir. Ya. Oleh karenanya pantas dan patut kita sebagai umatnya mencintai beliau, mengingat beliau, memperingati beliau, berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan yang terakhir? Karena Nabi itu diutus ke muka bumi ini, Nabi diutus innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak ini merupakan faktor terpenting. Etika, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam pun itu harus kita miliki. Maka Rasulullah SAW di samping tadi kelahirannya banyak keistimewaan, kemudian pada saat berdakwah sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pribadi Rasul itu. Pribadi Rasul itu adalah menjadi semua tauladan. Harus menjadi tauladan untuk kita semua. Untuk semua umatnya. Sebagaimana yang disabdakan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukti ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Artinya ketika perilaku, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, itu semua adalah sebagai suri tauladan. Dan apabila kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang selamat.
Tentu keselamatan itu harapan kita semuanya. Manusia ingin selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat itu berarti kita selamat, lulus di dunia dan di akhirat selamat. Apa syaratnya? Salah satu yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dicontoh? Pertama, Nabi yang patut kita contoh itu bagaimana Nabi berbicara. Itu yang disebut dengan sunnah kaulinya. Artinya sunnah-sunnah yang Nabi ucapkan. Makanya Nabi bagaimana kalau berbicara. Berbicara dengan sahabat. Berbicara dengan yang lain. Berbicara dengan kawan. Berbicara dengan musuh. Maka Nabi belum pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahkan Nabi memerintahkan, bahkan Nabi menyebutkan orang yang berbicara, ini dalam akhlak ini, kalau dia berbicara dengan orang lain, jangan sampai ada perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Sehingga Nabi bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia mengaku sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka ia harus ngomong baik, harus ngomong baik. Apalagi santri ini ya, kita sebagai santri dan mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat kita berbicara dengan kawan, jangan sekali-kali ada perkataan-perkataan yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang kasar, apalagi perkataan-perkataan keluar perkataan binatang. Ini masih ada terdengar ini. Jadi setelah Maulid hari ini kita akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah. Maka dalam perkataan saja ya, maka dalam hal ini itu jangan sekali-kali kita mengucapkan lagi perkataan yang tidak baik, yang kasar, apalagi kata-kata binatang, kata babi, anjing dan sebagainya. Itu tidak islami, itu bukan umat Rasul dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam satu segi perkataan saja. Kemudian di dalam perbuatan-perbuatannya, bagaimana perbuatan Nabi, sikap Nabi. Nabi memiliki perangi yang baik. Bahkan Nabi ini di dalam kitab Burdah itu disebutkan ya, bagaimana Nabi memiliki sifat-sifatnya, perilakunya. Maka di dalam hal ini Syekh Syarifuddin Al-Bushiri, beliau menyebutkan akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni muttasimin bil bisri muttasimin bil husni muttasimin ya, atau bil husni mustamilin bil bisri muttasimi. Akrim bi khalqi nabiyyin, betapa mulianya penciptaan Nabi itu. Zanahu khuluqun, Nabi itu dihiasi dengan akhlak, budi pekerti yang baik. Dan akhlak Nabi tidak dididik oleh manusia.
akhlak Nabi itu tidak mendapat pendidikan dari manusia. Tetapi Nabi itu adalah langsung dididik dan diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka akhlak-akhlaknya itu patut menjadi uswah. Apa itu uswah? Uswah itu adalah contoh, menjadi suri tauladan. Bagaimana Nabi akhlaknya itu? Dalam sikap, Nabi tidak pernah memiliki perangi yang tidak baik, atau ada cemberut kepada orang, marah kepada orang, ya. Apalagi kalau santri ini, kita harus memiliki sikap yang baik. Bahkan di dalam Islam itu diajarkan, kalau kita bertemu dengan kawan, ucapkan salam. Itu tanda keselamatan, penghormatan. Kemudian ketika ketemu kawan, tampakkan muka dengan ceria. Tampakkan muka dengan ceria. Dan jangan sampai membuli orang tanpa ceria, ya. Kalau bertemu dengan kawan, setelah mengucapkan salam, maka tampakkan itu muka dengan ceria. Tidak dinampakkan dengan kekusutan, ya. Bahkan kalau kita menampakkan muka yang ceria, bahkan dibarengi dengan senyum, maka itu menjadi sedekah. Di samping kita meniru akhlak Rasul dan juga akan mendapat pahala sedekah. Apa pahala sedekahnya? Memberi kegembiraan kepada orang lain. Artinya ketika kita bertemu dengan kawan, kita akan mencontoh Rasulullah SAW, maka di dalam bersikap, di dalam berakhlak itu harus mengikuti sunnah Rasul, ya. Mengikuti siapa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadisnya Nabi bersabda, jadi bahwa dalam ini bahwa man tabassama tabassumuka ala wajhi ahika laka shadaqatun. Sehingga Nabi saja memberikan satu peringatan dan memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika Nabi itu menyebutkan senyum saja kepada kawan kita, maka itu akan memiliki nilai kebaikan dan nilai sedekah. Kemudian Nabi SAW dalam sikap-sikap yang lain, di dalam berdakwah, Nabi itu senantiasa memberikan contoh yang pertama. Jadi ibda binafsik, memberikan contoh yang baik. Apalagi di sini kalian mungkin ada kelas yang lebih tinggi, kemudian punya adik kelasnya punya adik kelasnya lagi. Maka kakak kelasnya itu kalau kita mengikuti sunnah Rasul, maka dia harus memahami dan melaksanakan terlebih dahulu. Jadi kalau kita memberikan nasihat, mengajak orang lain untuk supaya giat, maka dia harus lebih giat lebih awal. Harus memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya. Justru jangan sampai dia adik-adiknya meniru kepada kakak-kakaknya yang tidak baik. Sebab Rasulullah SAW ketika berdakwah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi contoh yang baik. Bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang baik untuk kita tiru, untuk kita lakukan. Kemudian apabila Nabi dicemoohkan oleh orang lain, ini banyak tantangan-tantangan, ini harus menjadi peringatan kita. Jadi dalam memperingati Maulid ini bukan hanya seremonial saja,
tetapi kita akan mencontoh apa-apa yang Nabi lakukan sebagai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika Nabi dicemoohkan, Nabi dibuli, Nabi dimusuhi, Nabi belum pernah melawan, Nabi belum pernah melakukan perlawanan kepada orang-orang yang mencemoohnya, sehingga melakukan kesabaran. Itulah prinsip-prinsip yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita terapkan keharmonisan ini, ya. Jadi akhlak yang paling utama. Kemudian ketika Nabi di mana diejek, bahkan Nabi dicela, dicaci, Nabi tidak pernah pundung, ya. Bahkan Nabi pernah dicaci, ya, diledek oleh seorang kafir. Setiap saat Nabi mau berangkat ke masjid, Nabi itu senantiasa disakiti. Tetapi ketika orang itu sakit, maka orang itu ditengok oleh Nabi. Nah, ini adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini maka patut kita tiru. Jadi semua akhlak-akhlak yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam sikap ini kita akan mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda cinta kita. Jadi kita mencintai Rasul itu pertama, ya, perbanyak bacaan sholawat. Yang kedua, usahakan untuk bisa meniru apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah barangkali, ya, yang harus kita lakukan, bahwa ketika setiap bulan Maulid, ya, untuk memperingati Nabi, tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya seremonial saja yang dilakukan, tetapi lebih jauh adalah untuk bisa merubah sikap kita, merubah akhlak kita, dan senantiasa untuk bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diaku sebagai umat Nabi. Bagaimana kata Nabi? Kalau kita sudah diakui sebagai umat Rasul, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk sorga. Jadi ini semua kita, ini laki-laki jangan main-main ini. Kalian diakui sebagai umat Rasul. Kalian mengaku sebagai umat Rasul? Umat Nabi mengaku enggak? Mengaku. Walaupun belum tentu Nabi dia mengakuinya. Tetapi kita berusaha dengan adanya peringatan Maulid, mencintai beliau, kemudian kita akan berupaya untuk mengikutinya. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku ini semua akan masuk surga. Mudah-mudahan ini kita semua jadi ahli surga, amin. Ya, ahli surga. Tetapi ada pengecualian. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali ada orang yang menolak. Ini kita kalian ini termasuk menolak atau yang menyambut? Kamu ingin dimasukkan ke surga atau menolak masuk surga? Hah? Ingin masuk surga, tidak mau kita menjadi orang yang menolak. Cuman kita bisa melihat bagaimana persyaratan dan kriteria orang yang menolak dan orang yang menyambut ingin masuk surga. Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikutiku dalam ibadahnya, dalam disiplin,
di dalam sikap, dalam akhlak. Kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Dakhalal jannah. Maka dia itu akan masuk surga. Tetapi sebaliknya kata Nabi, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, dia mengaku umat Nabi, mengaku umat Rasul, tetapi dia tidak mau mengikuti, tidak mau melaksanakan sunnahnya. Ngomong masih orang lain sakit, akhlaknya sombong, hasud, dolim dan sebagainya. Maka orang tersebut kata Nabi, kalau sifat-sifat ini masih ada, malas tidak mau ibadah, malas tidak mau ngaji, malas tidak mau sholat, maka orang tersebut berarti durhaka kepada Nabi. Orang yang durhaka kepada Nabi, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, maka hakikatnya orang itu aba lidukhulil jannah. Berarti dia menolak, tidak mau dimasukkan ke sorga. Ya, tinggal ukuran saja itu. Jadi apakah kita ini bertanya kepada kita, apakah kita ini sudah berusaha belum untuk menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasul, atau orang yang masih menolak? Berarti kalau mengikuti masuk sorga, menyalahi dia itu berarti menolak masuk sorga. Kalau menolak masuk sorga berarti masuk mana? Neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka itulah inti ya. Jadi inti daripada Mauludian ini, inti dari Maulud ini, kita senantiasa berusaha untuk mencintai. Yang kedua untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti apa-apa yang Nabi lakukan. Ya. Jadi mudah-mudahan, jadi setiap tahun minimal lah, pada saat kita memperiksa Maulud ini ada perubahan, ya. Yang tadinya mungkin masih kata-kata yang kosong, kasar omongan-omongannya, maka setelah Maulid ini kita rubah menjadi omongan yang baik. Dan perbanyak dengan omongan yang baik daripada ngomong yang tidak baik, perbanyak dengan sholawat. Itulah yang harus kita ikati, yang kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada hari ini kita semuanya betul-betul menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat nanti kita senantiasa mendapat ridha Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas keseriusan kalian, dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan kalian semuanya ini menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi santri yang salih dan salihat, dan menjadi santri yang berguna bagi nusa, agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.